Teman-teman mahasiswa, ya, ini adalah merupakan tugas mata kuliah sosiologi dan kebudayaan Cirebon, di mana bahwa mahasiswa peduli terhadap kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di Cirebon. Maka untuk itu kalian membuat tugas ekspos ke media sosial seluas-luasnya, mendunia, menyangkut sekaitan tentang kebudayaan lokal, ada kebudayaan Cirebon. Oke? Baik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasidah dengan NPM 123090032. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan membuat tugas sosiologi dan kebudayaan Cirebon. Jadi nanti hari ini itu aku mau datang ke salah satu kebudayaan di kota Cirebon. Salah satunya yaitu Keraton Kanoman yang ada di kota Cirebon ini. Dan sebelum aku datang ke Keraton Kanoman, nanti aku bakal makan dulu deh ya, karena aku belum makan. Jadi aku nanti bakal makan dulu makanan khas Cirebon ini. Salah satunya yaitu nasi lengko atau sering disebut dengan lengko. Jadi bagi kalian yang kepo tentang a day in my life aku hari ini, tonton sampai habis ya. Dadah, stay tune. Halo semuanya. Sekarang aku udah beli nasi lengkohnya. Ini nasi lengkohnya. Aku beli di warungnya Binuri, Pak. Jadi aku suka nasi lengko itu kayak diaduk gitu loh. Karena lebih enak dan lebih merata gitu bumbunya. Jadi sebelum aku makan nasi lengko ini, aku ingin bercerita sedikit tentang sejarah mengapa dinamakan nasi lengko dan kenapa adanya nasi lengko. Adanya nasi lengko itu karena pada zaman dahulu itu warga masyarakat Cirebon itu maaf ya, kekurangan kayak ekonomi. Jadi mereka memanfaatkan kayak toge, terus mentimun, terus apalagi nih, tempe, tahu untuk makan sehari-hari gitu. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sama kecap juga. Jadi mereka memanfaatkan nasi lengkoh ini untuk makan sehari-hari gitu. Dan rasanya ini enak banget. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya Allah. Nah, teman-teman, mengapa dinamakan dengan nasi lengko? Karena nasi lengko ini bumbunya itu sangat lekoh gitu, jadi lengko gitu. Ada juga yang berpendapat dinamakannya nasi lengko karena artinya lengko itu langka itu artinya nggak ada gitu. Jadi kan zaman dulu kan kayak kekurangan ekonomi kan, yang tadi saya udah jelasin.
Jadi warga masyarakat Cirebon ini memanfaatkan bahan-bahan seadanya aja gitu buat makan. Itu teman-teman. Hmm, hmm, enak banget teman-teman. Kalian wajib coba sih makanan-makanan khas Cirebon ini. Salah satunya ini nasi lengko. Banyak sekali kok. Seperti kayak empal gentong, tahu gejrot, docang, mie koclok, dan lain sebagainya. Kalian wajib banget coba makanan-makanan khas Cirebon ini. Rasanya pun dijamin lagi sih. Ini rasanya enak, enak banget. Gurihnya kerasa, asinnya juga kerasa, enak banget. Kalian wajib coba ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu di Keraton Kanoman ya teman-teman. Check it out. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nasida. Di sini saya sudah berada di depan bagian Keraton Kanoman Cirebon. Jadi nanti aku akan masuk ke dalam Keraton Kanoman Cirebon ini. Ayo semuanya ikutin, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Jadi Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi. Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syekh Syarif Hidayatullah atau sering disebut dengan Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem, di antaranya melaksanakan tradisi gerabah Syawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon Utara. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Nah teman-teman, ini aku udah masuk ke Keraton Kanoman Cirebon. Jadi aku akan memasuki Museum Keraton Kanoman Cirebon. Ayo ikutin teman-teman. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Paksi Naga Liman ini. Jadi kereta kebesaran kerajaan Cirebon pada masa lampau dan Kesultanan Kanoman penerusnya berbentuk hewan bersayap, berkepala naga, dan berbelalai gajah. Paksi Naga Liman merupakan simbol identitas hibriditas kebudayaan Cirebon. Artinya, konstruksi kebudayaan Cirebon terbentuk dari tiga kekuatan besar, yakni kebudayaan Islam, disimbolkan dengan paksi atau burung atau bisa disebut juga dengan buruk, kebudayaan Cina dengan naga, dan kebudayaan Hindu dengan liman atau artinya gajah. Kereta ini dibuat pada tahun 1350 Saka. Tertera di bagian leher bertuliskan huruf Caraka atau tahun 1428 Masehi. Kemungkinan besar kereta ini adalah salah satu harta peninggalan Ki Ageng Tapa, Raja Singapura yang menjadi warisan Pangeran Walangsungsang. Kereta ini terakhir kali digunakan pada tahun 1933 pada masa pemerintahan Sultan Raja Muhammad Zulkarnain atau Sultan Kanoman VIII. Jadi yang di sebelahnya ini bernama kereta Jembana. Jadi kereta Jembana ini merupakan kereta kebesaran permaisuri Kerajaan Cirebon dan seterusnya Ratu dalam Kesultanan Kanoman. Jembana akronim Jem-Jerming Panganggem Manahayang dalam bahasa Cirebon yang bermakna keteguhan hati. Ornamen kereta ini berpengaruh besar terhadap khasanah kebudayaan pada tataran seni yang berkembang dan lestari sampai sekarang di Cirebon, seperti ukir kayu, batik, dan lukisan kaca. Motif ukir kayu berpatron Cirebon sangat jelas terlihat pada kereta ini.
Dan ini yang dinamakan dengan peti Kandaga. Jadi peti Kandaga ini bisa disebut dengan peti Mesir. Jadi sarana penyimpanan barang-barang ketika Sunan Gunung Jati dan Ratu Rara Santang hijrah ke Nusa, Jawa Tengah pada tahun 1470 Masehi. Pada saat itu Sunan Gunung Jati beserta 58 orang pengikutnya di bawah pimpinan Adipati Keling menginjakkan kaki kembali ke hamparan Jati setelah lama bermukim beserta ibu dan ayahnya di kota Ismailiyah, Mesir. Motif yang tergambar merupakan desain dari Mesir. Di Keraton Kanoman terdapat 12 buah peti Kandaga dengan motif yang berbeda namun nyaris sama. Peti ini merupakan salah satu bukti Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dan ibundanya Nyai Mas Rara Santang pernah menetap di Mesir. Kemungkinan besar peti ini digunakan oleh Nyai Mas Rara Santang dan Syarif Hidayatullah sebagai sarana membawa perbekalan. Dan ukiran peti Kandaga ini terbuat dari mutiara. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasida dengan SPM 123090032. Saya dari kelas 1B Prodi Administrasi Publik. Jadi di sini saya sudah berada di salah satu kebudayaan Cirebon, yaitu salah satunya yaitu Goa Sunyaragi Cirebon. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan sejarah tentang Taman Sari Goa Sunyaragi atau sering dikenal dengan sebutan Goa Sunyaragi. Jadi Taman Sari Goa Sunyaragi adalah buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis langsung oleh Pangeran Kararangan atau Pangeran Arca Carbon pada tahun 1720 Masehi. Menurut versi ini, Goa Sunyaragi dibangun oleh cicit Sunan Gunung Jati, yakni Pangeran Kararangan pada tahun 1703 Masehi. Menurut buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Kararangan atau Pangeran Arca Carbon pada tahun 1720 Masehi, penamaan Sunyaragi berasal dari kata Sunya yang artinya sepi dan Ragi yang artinya raga. Versi Carub Nagari bisa diartikan jika Gua Sunyaragi merupakan tempat bagi para sultan untuk bermeditasi, menenangkan atau mengendalikan raga untuk mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Jadi Goa Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangan yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati dan ditujukan bagi para pembesar keraton dan prajurit keraton di Cirebon dalam meningkatkan ilmu kanuragan dan memperdalam teknik berperang. Peninggalan bersejarah yang telah difungsikan sebagai objek wisata itu mulai dibangun pada tahun 1586 Masehi dan mulai digunakan pada tahun 1596 Masehi. Adapun material yang digunakan sebagai bahan bangunannya hampir 60% adalah batu karang. Bangunan di kawasan Goa Sunyaragi ini merupakan perpaduan antara gaya Indonesia di zaman kerajaan dengan beberapa ornamen Islam, Hindu, dan Tiongkok sebagai bangsa pendatang yang pernah menetap lama dalam menjalankan industri perniagaan. Namun banyak yang tak tahu jika di tengah uniknya bangunan Goa Sunyaragi ternyata ada beberapa mitos yang tersimpan di dalamnya. Salah satunya adalah mitos tentang patung Perawan Sunti. Sekarang patung Perawan Sunti yang di depan Gua Petang itu hanya berupa tunggul
Patung perawan suntinya saat ini sudah disimpan di dalam museum. Adapun mitos yang berkembang terkait dengan patung perawan sunti adalah tidak diperkenankannya wanita perawan atau gadis untuk menyentuh patung tersebut karena dipercaya akan sulit mendapatkan jodoh. Mitos ini sebenarnya sebuah nasihat dari orang tua kita pada zaman dulu agar anaknya nurut. Makanya dikemas dengan mitos. Dan makna atau pesan yang terkandung di dalam mitos patung perawan sunti ini maksudnya adalah kalau wanita hamil dan melahirkan harus jelas siapa suami dan bapak dari anak itu. Selain mitos dari patung perawan sunti itu, dua lorong atau disebut bisa menembus hingga ke Mekah sampai Madinah dan ke negeri Tiongkok. Makna yang terkandung di balik mitos dari dua lorong tersebut, menurut Jajat, mitos yang berkembang dari lorong Mekah sampai Madinah dan Tiongkok sampai Gunung Jati itu sebenarnya memiliki pesan penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Adapun pesan yang dimaksud adalah ketika masyarakat ingin menjalankan perintah agama atau ibadah, khususnya umat muslim, maka dua wilayah itulah yang dituju. Sementara untuk lorong Tiongkok sampai Gunung Jati, maknanya adalah ketika orang Cirebon ingin memperdalam ilmu dunia, kiblatnya ya Cina. Seperti yang kita ketahui, ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi di dalam Gua Sunyaragi ini terdapat bermacam-macam sekali gua. Yang pertama ada Gua Pengawal, yang kedua ada Gua Pandekemasan, yang ketiga ada Gua Simanyang, yang keempat ada Bangsal Jinem, yang kelima ada Mande Beling, dan yang keenam ada Gua Peteng, yang ketujuh Cungkup Puncit, yang kedelapan Gua Langse, yang kesembilan Kamar Panembahan, dan yang kesepuluh ada terdapat Kamar Kaputren, yang kesebelas ada Balekambang, yang ke-12 ada Gua Arga Jumut, yang ke-13 ada Goa Padang Ati, yang ke-14 ada Goa Kelanggengan, dan yang ke-15 ada Goa Lawa, dan yang ke-16 terdapat juga Goa Pawon. Itu yang terdapat di dalam Goa Sunyaragi.